Saudara, di tengah kebuntuan proses negosiasi perdamaian AS-Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi terbang ke Rusia menemui Presiden Vladimir Putin. Menlu Iran Abbas Araghchi menyatakan kunjungannya ke Rusia adalah untuk berkonsultasi soal situasi geopolitik dan ekonomi global. Araghchi menyebut akibat perang dengan Amerika dan Israel, Iran jadi jarang berkonsultasi dengan Rusia yang dianggap sebagai teman dekat Iran. Araghchi juga mengungkap tidak ada perkembangan baru dari proses negosiasi dengan Amerika. Ia menyebut pendekatan Amerika menyebabkan perundingan gagal membuahkan hasil. Araghchi menilai tuntutan berlebihan dan pendekatan yang salah dari Amerika membuat Iran harus berkonsultasi dan mengevaluasi kembali situasi dengan negara-negara seperti Pakistan, Oman, dan Rusia. روسیه همیشه مشورت‌های نزدیک داشتیم و آیزنی‌های گسترده و خصوصا همه مسائل و منطقه را بین‌المللی و البته در روابط دو جانبه‌مون هم همیشه مسائل زیادی مطرح بود. خب مدتی بود که به خاطر جنگ تحمیلی رمضان فاصله افتاده بود در دیدارهای ما و من این فرصتی که پیش آمد سعی کردم که استفاده بکنیم و در ادامه سفرهایی که در پاکستان عنوان داشتم سفر روسیه هم تنظیم شد. فرصت مناسبی هست ما در خصوص تحولاتی که در رابطه با جنگ مدت وجود داشته و اونچه که الان هست با دوستان روس خودمون رایزنی داشته باشیم و آخرین وضعیت رو با هم مرور بکنیم. رویکردهای آمریکایی ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفت ولی نتونه به اهداف خودش برسه، زیاده‌خواهی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستان و پاکستان داشته باشیم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan terkait efektivitas blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan Iran. Trump klaim penghentian distribusi minyak secara paksa akan menyebabkan fasilitas minyak Iran meledak dalam waktu 3 hari karena kendala mekanis dan juga geologis. Menurutnya tersumbatnya aliran minyak dalam sistem pipa tanpa adanya wadah penampung atau kapal pengangkut akan memicu tekanan internal yang merusak. Trump menambahkan, menurut informasi yang ia terima, Iran hanya punya waktu sekitar 3 hari sebelum bencana tersebut terjadi. Minyak Iran sekarang mengalir dengan tekanan tinggi di dalam pipa-pipa dan jika tidak mengalir keluar ke kapal-kapal, maka tekanan akan meningkat. Pipa-pipa itu bisa meledak setelah 3 hari, kata Trump dalam wawancara dengan Fox TV. Saudara, di tengah kebuntuan proses negosiasi damai dengan Amerika, Menlu Iran menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Lalu apa makna pertemuan ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses perdamaian Iran dan Amerika? Kita ulas bersama pakar hubungan internasional dari Unpar, Julius Purwadi. Selamat sore, Mas Julius. Selamat sore, Mbak Audrey. Dan hadir juga ada dosen International Institute for Islamic Studies di KOM IRAM. Ada Mas Kasem Muhammadi. Mas Kasem, selamat sore waktu Indonesia. Ya, selamat sore. Oke, saya mau tanya dulu ke Mas Kasem. Mas Kasem tadi tiba di Rusia, Menlu Iran langsung curhat nih. Bilang kalau Amerika lah yang menjadi penyebab kendala negosiasi tak berjalan. Karena tuntutannya ini berlebihan dan juga pendekatannya salah. Apa poin tuntutan yang berlebihan dan pendekatan yang salah bagi Iran? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahap pertamanya perundingan dulu itu Iran sudah kirim atau sudah berikan satu surat di mana ada 10 syarat atau 10 poin di mana dijelaskan bahwa syarat-syaratnya Iran atau itu menjadi sebagai kerangka untuk perundingan. Dan itu pada awalnya diumumkan oleh Pakistan dan juga oleh Amerika Serikat, khususnya Trump sendiri. Mas Kasem, bahwa dia... Ya, mohon maaf kita jeda sejenak dulu, kita dengarkan kumandang azan maghrib di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kembali kami lanjutkan perbincangan di Sapa Indonesia Malam. Mas Kasem, jadi menurut Iran apa sih poin-poin dari pendekatan dan tuntutan yang berlebihan dan juga salah dari Amerika kepada Iran?
Ya, kalau di tahap pertamanya perundingan itu, Iran sudah bawa satu surat di mana ada 10 syarat untuk dijadikan sebagai kerangka. Dan itu disepakati Pakistan, disepakati bahkan Amerika Serikat, dan ada tweetnya Trump, dia bilang itu akan dijadikan sebagai kerangka. Tapi ketika delegasi Iran itu sampai ke sana, berdasarkan informasi yang kami dapat, mereka dari awalnya mereka mengingkari dan menolak semua 10 syarat itu. Dan mereka bilang ini kami yang sudah menang dan ini kami yang akan menentukan syarat-syarat itu. Oleh karena itu dari awalnya mereka tidak mau perundingan itu untuk berjalan. Dan baru-baru ini juga mereka umumkan bahwa ada beberapa hal yang harus dijadikan, khususnya masalah uranium Iran. Ini kata mereka bahwa uranium itu yang sekarang ada itu harus dikeluarkan dari Iran, dan itu pasti itu merupakan garis merahnya Iran itu, dan tidak memperbolehkan. Karena kalau untuk Iran itu baik dari sisi warga ataupun dari sisi pemerintah itu merupakan salah satu satu bagian dari tanahnya Iran, ya, dan tidak diperbolehkan dikeluarkan. Tanah itu tidak boleh dikeluarkan dari Iran itu. Dan juga ada satu alasan lain yang mungkin lebih penting, yaitu Iran dengan uranium itu mau memastikan bahwa kalau ada serangan atomik, ya, kalau ada serangan nuklir kepada Iran itu, kalau uranium itu berada di Iran, dengan sederhana Iran bisa membuatnya menjadi sedia untuk dijadi bom, ya. Minimalnya ini pikiran pihak yang lain. Oleh karena itu kalau itu dikeluarkan, pasti itu satu kartu yang sangat penting yang Iran juga akan hilang. Oleh karena itu, ya, itu adalah beberapa tuntutan berlebihan yang walaupun tidak disepakati untuk dibahas, tapi sekarang ini diberikan sebagai satu syarat yang harus dibahas atau diselesaikan sehingga bisa perundingan itu berjalan. Dan Iran tidak sepakat dan tidak akan menerima syarat itu. Jadi tuntutan yang memang membuat paling berat bagi Iran adalah tadi soal mengeluarkan uranium atau memberikan uranium itu keluar dari Iran untuk Amerika. Betul, itu satunya. Juga mengenai masalah Selat Hormuz, Iran sudah umumkan bahwa kalau Selat Hormuz itu tidak akan kembali lagi ke kondisinya macam sebelum, karena Iran itu sudah coba itu selama 47 tahun Iran tidak menggunakan kartu itu, walaupun menguasai Selat Hormuz itu, tapi tidak dimanfaatkan oleh Iran, dan itu membuat Iran itu menjadi rugi. Ya, ini dari sisi masalah, khususnya masalah keamanan. Selama 9 bulan terakhir ini, kami ini diserang oleh Amerika Serikat dan Israel pada waktu proses perundingan itu berjalan. Oleh karena itu, sekarang baik dari sisi masyarakat, juga dari sisi pemerintah, Iran menganggap masalah Selat Hormuz itu sebagai kartu yang nyata, kartu ataupun untung yang nyata, yang bisa memastikan menjamin keamanan Iran. Karena kalau ada tanda tanganan, kalau ada kesepakatan, itu dengan sederhana bisa dibatalin, macam yang dibatalin JCPOA yang dijalankan Iran tapi dibatalin oleh Trump di periode pertamanya. Oleh karena itu kalau masyarakat mereka meyakini bahwa itu tidak boleh kita sepakati, dan tidak boleh kita hanya bilang ada kesepakatan, ada tanda tangan Trump atau itu. Harus ada satu jaminan yang nyata, yang objektif, dan yaitu adalah satu kemampuan militernya Iran, dan kedua adalah masalah Selat Hormuz. Oleh karena itu juga tidak bisa kita lepas. Oke, nah kalau gitu itulah yang menyebabkan Mas Julius, makanya hari ini Menlu Iran Abbas Araghchi ini menemui Presiden Vladimir Putin ke Rusia. Meskipun kemana seharusnya bertemu Pakistan dulu ya, tapi kemudian gagal. Ya, betul ya, bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow gitu, dan itu ada dua hal kalau saya melihat, Mbak Audrey. Yang pertama adalah ingin memperkuat kepercayaan diri Iran dalam situasi buntunya negosiasi dengan Amerika Serikat. Itu satu.
dan disebut juga ingin memberikan masukan, meminta masukan dari suhunya ya, yang selama ini sudah berhubungan baik sejak tahun 79 atau 80-an lah kurang lebih ya. Itu yang pertama, memperkepercayaan diri. Lalu kedua, sebetulnya juga ingin memberikan tekanan ke Amerika Serikat supaya diperhitungkan di dalam proses negosiasi ini. Ini hal kedua yang juga sangat strategis yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Iran berkunjung ke Moskow. Tetapi saya juga melihat ada yang ketiga gitu, bahwa Iran sebetulnya ingin menunjukkan beritikat baik ya, ada itikat baik untuk melanjutkan perundingan, bukan memakai cara-cara militer dalam menyelesaikan masalah dengan Amerika Serikat. Itu kira-kira take dari saya, Mbak Audrey. Oke, Mas Julius, tapi dalam situasi seperti ini, negosiasi yang alot, bisa dibilang ya belum tahu lah ya seperti apa, karena yang kedua aja tidak jadi pertemuannya. Blokade juga masih terus berlangsung, Selat Hormuz juga beberapa masih ditutup juga. Nah, pertanyaannya dalam situasi seperti ini, apa yang kira-kira bisa ditawarkan Rusia bagi Iran? Ya, tentu saja tetap menjalin hubungan baik, hubungan strategis yang sudah cukup panjang, termasuk kita juga paham peralatan alutsista, alat utama sistem pertahanan Iran juga mendapat dukungan dari Iran, belajar teknologi pengayaan uranium juga dari salah satu dari Iran gitu ya, yang cukup besar juga gitu. Dan ini setidaknya yang akan didapat dari hubungannya kunjungannya ke Moskow gitu. Itu saya kira ya gitu. Tentu saja yang lain-lain kita tidak tahu gitu. Apakah kemudian dari pertemuan ini kemudian ada transaksi yang lebih material, misalnya berlanjutnya suplai persenjataan ke Iran, kita tidak tahu gitu. Tapi yang pasti saya menangkap sinyal positif sebetulnya dari Menteri Luar Negeri Iran gitu ya, untuk bertemu dengan Vladimir Putin, yaitu seteru dari Amerika Serikat gitu. Di satu sisi, lalu kemudian juga berharap ada tekanan ke Amerika Serikat. Nah, persoalannya apakah kemudian membuka pintu masuk untuk perundingan. Nah, ini kan sebetulnya yang saya tangkap berita yang perlu dikonfirmasi lagi. Iran sekarang ingin memisahkan antara isu Hormuz dengan pengayaan uranium. Mari kita buka Selat Hormuz, itu kata Iran, tetapi blokade Amerika Serikat juga harus dilepaskan. Dan ini bisa kita pahami kenapa seperti itu. Tapi paling tidak satu pemahaman saya adalah itu sudah ada niat baik. Tetapi dari Presiden Trump kan sangat menyepelekan kunjungan Menteri Luar Negeri ke Moskow gitu ya. Tidak ada gunanya gitu. Tinggal telepon saya saja gitu, semuanya akan kelar gitu. Itu kira-kira gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah tidak ada negosiasi kalau tidak ada komitmen untuk penghentian pengayaan uranium. Itu disampaikan lagi gitu ya, dan tentu saja ini tidak ada niat baik dari Amerika Serikat gitu. Dari situ sebetulnya bagi saya harusnya bisa dirundingkan lah gitu, termasuk pengayaan uranium seharusnya ya gitu. Kalau isunya adalah siapa yang akan menguasai sekian ratus ton uranium kaya kan, sebenarnya harusnya bisa gitu. Tetapi tadi ya Mas Kasim setuju sekali saya menyampaikan bahwa kalau itu dipenuhi oleh Iran begitu saja, ada tuntutan yang lebih banyak lagi dari Amerika Serikat. Oke, nah kalau gitu ke Mas Kasim, arti pertemuan dengan bersama dengan Presiden Putin ini apa bagi Iran? Apa yang diharapkan Iran ketika bertemu dengan Presiden Putin? Iya, yang saya mau tambah, ada sebagian informasi hari kemarin dari satu parlemen member yang anggota parlemen Iran, dia tulis di Twitternya bahwa mungkin ada satu tujuan lagi dari pertemuan itu, yaitu mungkin Rusia itu juga harus dimasukkan di proses mediasi itu, ataupun bahkan undang mediator dari Pakistan ke Rusia. Kenapa kan ini katanya dia ya anggota parlemen Iran, dia katanya kalau Pakistan itu nampaknya tidak begitu netral dalam masalah mediasi itu, mereka biasanya agak cenderung sama Amerika Serikat. Pakistan itu walaupun merupakan tetangga baiknya Iran dan juga negara teman Iran, tapi masih kalau kecenderungannya mereka itu masih lebih kuat kepada Amerika Serikat daripada Iran. Oleh karena itu tidak dalam sama hal untuk Rusia ya. Kalau Rusia itu sebaliknya mungkin lebih cenderung kepada Iran daripada Amerika Serikat. Oleh karena itu dan juga ada masalah validitas
ataupun kemampuan atau kekuatan. Pasti kalau kekuatan Pakistan itu tidak sama sekuat Mas Kasim. Rusia, dan oleh karena itu nampaknya mungkin satu halnya yang Menteri Luarnya dan itu ke Rusia mungkin untuk menegosiasi mengenai masalah itu, mediasi. Berarti artinya di sini Iran sedang mencari negara baru untuk menjadi mediator, karena sebelumnya ada Pakistan, ada Oman, dan kali ini nampaknya karena tidak puas dengan kedua negara ini menjadi mediator, nampaknya Iran ingin mencari sendiri negara yang nextnya ini bisa menjadi mediator bagi kedua negara, Iran, Amerika. Betul, ini berdasarkan laporan yang saya dapat dari anggota parlemen, salah satu anggota parlemen. Ya, kami belum tahu apa yang akan terjadi, tapi itu bisa terjadi karena nampaknya kalau Pakistan itu khususnya di perundingan tahap pertamanya ada sebagian hal yang kami ini melihat dari pihak Pakistan yang tidak begitu cocok sebagai satu pihak yang neutral. Khususnya dalam masalah media, ada beberapa kali diumumkan bahwa Iran itu akan ikut dalam perundingan, walaupun itu sudah diumumkan di tahap kedua itu Iran tidak akan ikut. Tapi itu diumumkan Pakistan dan nampaknya mau ada tekanan media atas Iran sehingga Iran itu ikut. Oleh karena itu mungkin satu tujuan dari kunjungan Abbas Araghchi itu ke Rusia itu, mereka mau menegosiasi apakah bisa mediator itu ditambah lagi atau bahkan dipindah dari Pakistan ke sana. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya ke Mas Julius, ketika Iran membuka kemungkinan besar untuk Rusia menjadi negara yang selanjutnya menjadi mediator bagi Iran dan juga Amerika, apakah Amerika bersedia Rusia yang akan menjadi mediatornya? Nanti usai jeda Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap di Sapa Indonesia Malam. Diabetes seringkali tak terlihat. Kayak saya. Hei, kamera! Tiba-tiba udah diabetes. Capek nak. Main yang lain ya. Yang diganti tuh gula kamu, Pak. Biar bisa remisi, ganti gula ke Tropicana Slim. Sekarang ada susu Diabetics dengan Chromium, Habatus Sauda, dan Multifiber yang bantu kontrol gula darah. Selangkah demi selangkah, remisi diabetes itu mungkin. Baru Tropicana Slim Diabetics Milk. Baru, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Baru, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, coba redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Jutaan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci. Menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji. Dari keberangkatan jemaah di tanah air hingga aktivitas di Makkah dan Madinah, Kompas TV menghadirkan informasi terkini dan menyeluruh dalam liputan haji. Ikuti dalam program-program berikut. Live di Kompas TV. Baru, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. 1,
2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Fresh Care Smash dengan 4 pilihan aroma. Double inhaler, bisa ngerok, ngerol, sampai pijit. 4 in 1, Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah madu TJ, mencari sumber madu yang baik, dipanen di kematangan yang tepat, bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kebaikan dari alam. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Every mile is a reminder of cherished memories. Suzuki Fronx, marvelous at every mile. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Mas Julius, kira-kira kalau Iran nih memohon kepada Rusia yang akan menjadi next negara mediator, pertanyaannya Amerika mau nggak? Ya, pertanyaan sulit dan yang tahu pasti Presiden Trump ya gitu. Mungkin kalau kita melihat respon Trump terkait dengan kunjungan Menlu Iran ke Moskow gitu, tampaknya mungkin tidak happy ya, berharap tidak gitu. Tetapi kita coba pahami dalam konteks yang lebih luas ya, Mbak Audrey ya. Untuk isu yang sangat alot gitu ya, apalagi terkait dengan pengayaan uranium gitu, pengembangan senjata nuklir, memang tidak cukup kalau hanya Pakistan atau hanya satu negara yang menanganinya gitu, menangani mediasinya gitu. Pakistan sudah berupaya sedemikian rupa untuk mempertemukan kedua belah pihak gitu. Tetapi kelemahan Pakistan adalah tidak bisa membangun titik temu substansi dari isu-isu yang dinegosiasikan. Nah, dalam hal ini gitu ya, saya membayangkan bahwa seharusnya lebih dari satu gitu. Nah, kalau kita ingat perundingan di 2015, sponsornya kan termasuk negara-negara anggota tetap di KPBB. Pada waktu itu ada termasuk Perancis, Inggris gitu ya, ditambah Jerman bahkan masuk juga di situ. Dan Cina dan Rusia gitu. Nah, kalau misalnya melibatkan bukan hanya Rusia gitu ya, tetapi juga mantan gitu. Kalau saya nyebutnya aliansi dari Amerika Serikat di Eropa, mungkin baru berpikir ulang. Nah, ini saya lihat mungkin itu satu perspektif menarik dari kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Moskow, yaitu mencoba mencari titik tembus gitu ya, celah baru yang sangat sempit untuk mengundang mengundang Rusia sebagai mediator. Kita juga lihat siapa tahu setelah ini akan ada rencana kunjungan ke Beijing dan itu akan menjadi sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Mas Kasim tadi gitu, mencari mediator baru yang lebih kuat. Tapi bukannya Amerika justru ketika misalnya hari ini ke Rusia, nanti kemungkinan misalnya ke China ya misalnya, kalau gitu bukannya Amerika semakin memperlihatkan bahwa Iran juga sedang mencari sekutu-sekutunya nih untuk memperkuat lagi? Ya, bisa dipahami saya kira ya, bisa dipahami gitu. Dan kenapa tidak gitu, di dalam diplomasi itu kan harus dilakukan segala macam kemungkinan, dan ini tujuannya adalah tujuan yang sangat baik, yang sangat positif gitu, daripada melanjutkan perundingan dengan mediator yang Iran sendiri sudah mengklaim itu tidak netral ya gitu, hanya menjadi messenger dari 15 pesan yang diinginkan oleh Amerika Serikat di dalam perundingan itu. 15 itu banyak ya, kita belum menyebut misalnya pembatasan rudal gitu, lalu kemudian larangan senjata strategis, lalu kemudian penghentian proksi, termasuk juga keamanan maritim. Itu di luar isu yang selalu kita omongkan, Hormuz dan pengayaan uranium, Bautri. Jadi terlalu berat lah gitu ya, terlalu berat untuk sebuah negara seperti Pakistan yang Iran sendiri sudah merasa ada kecenderungan hanya sekedar menjadi messengers ya dari Amerika Serikat. Oke, Mas Kasim, saat ini kan Amerika masih memblokade pelabuhan-pelabuhan di Iran. Nah, apakah Anda juga bisa membaca dengan kedatangan Menlu Iran ke Rusia, mungkin untuk meminta Rusia memperbolehkan Laut Kaspia-nya ini bisa dilewati oleh kapal-kapal Iran? Iya, kalau mengenai masalah blokade itu, pasti itu sekarang mengganggu ekspor impornya Iran, tapi gangguan itu tidak begitu keras, karena kalau perbatasan Iran itu luas sekali, hampir
8.500 km adalah perbatasan Iran, 2.000-nya adalah di selatan Iran, di Teluk Persia itu. Oleh karena itu, hampir 6.000 kilo lebih perbatasannya itu masih bebas, dan Iran itu bertengkar sama Rusia, sama Turkmenistan, Turkiya, dan 10 negara, lebih dari 10 negara Iran itu bertengkar. Oleh karena itu, saya kira kalau masalah blokade itu tidak minimalnya untuk jarak yang pendek, mungkin beberapa bulan tidak akan mengganggu begitu keras Iran itu. Oleh karena itu, dia pasti mungkin ada sebagian kesepakatan lain di antara Iran dan Rusia mengenai masalah persenjataan atau bahkan mengenai masalah impornya Iran. Tapi saya kira sampai sekarang itu tidak begitu mengganggu, khususnya mengenai masalah ekspor minyak, ya pasti 90% minyaknya Iran itu lewat Selat Hormuz. Tapi itu nampaknya blokade itu juga sudah diakali Iran. Sampai sekarang nampaknya hampir 20 juta barel minyak itu sudah lewat dari Selat Hormuz. Dan Iran nampaknya sudah tahu bagaimana itu lewat 47 tahun Iran tahu bagaimana harus mengakali blokade atau embargo itu ya. Oleh karena itu sampai di masanya blokade itu juga Iran sudah keluarkan dan ekspor minyaknya keluar, dan masih bisa berdasarkan informasi yang saya dapat masih minimalnya untuk 2-3 bulan bisa lanjutkan hal ini. Dan saya kira kalau mengenai masalah waktu itu sekarang diuntung Iran, dan bukan di sisi pihak yang lain yaitu Amerika Serikat. Sekarang kalau minyak itu sudah jadi sangat mahal, itu bukan hanya minyak yang sudah jadi sangat mahal di negara-negara lain. Oleh karena itu mereka harus memikirkan itu, apakah mereka mau minyak dan komoditas-komoditas yang lainnya masih naik harganya, ataupun mereka bisa minimalkan tuntutan mereka, dan tuntutan berlebihan itu mereka bisa hentikan. Oke, kalau gitu Mas Julius, ketika Trump juga mengatakan Iran bisa menghubungi kapan saja kalau mau mulai kembali negosiasi. Pertanyaannya, apakah Iran akan suatu saat juga menghubungi Amerika setelah bertemu Rusia? Enggak, keyakinan saya enggak ya gitu. Sejauh sinyal yang disampaikan oleh Presiden Trump adalah selalu bicara soal nuklir. Jadi masih alot nih? Ya, sangat alot. Dan ini sekarang saya lihat justru Iran lebih baik, ya, kelihatan wajahnya lebih malaikat ya. Ketika ngomong bahwa blokade itu sebetulnya dampak beratnya ke siapa? Apakah Iran atau ke dunia? Dan nyatanya kan yang kena dampak luar biasa kan ke seluruh dunia gitu, bukan ke Iran yang disebut tadi 2-3 bulan masih bisa bertahan. Itu artinya apa? Ayo kita buka Selat Hormuz. Iran menawarkan itu, tetapi syaratnya satu adalah blokade Amerika Serikat dibuka, yang kedua gencatan senjata saya kira untuk selamanya. Itu yang diharapkan yang bisa dirundingkan dengan Amerika Serikat. Jadi statusnya masih gantung ya, nggak tahu nih siapa yang akan menelpon duluan, Iran atau Amerika? Ya pasti gantung ya, gantung ya. Baik. Dan ya kita lihat ya gitu, kita lihat. Oke, masih gantung dan masih alot. Kapan pertemuan kembali untuk bernegosiasi antara Amerika dan juga Iran? Terima kasih pandangannya Mas Julius, Mas Kasem, terima kasih, selamat malam. Tetap bersama kami saudara, setelah ini My Sister akan kembali dengan informasi dari perundingan tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran kembali gagal, bahkan